Yap, konnichiwa. Halo teman-teman, kembali lagi ya. Langsung kita sikat saja part keempatnya anime Inuyashiki. Tanpa basa-basi, langsung saja. Serut, cerot. Yap, kali ini scene awal memperlihatkan Mas Ando yang sedang memasuki apartemennya, dimana di situ ada Shishigami alias sahabatnya. Ya, mantap sekali. Di sini setelah kekalahan Shishigami, dia mengunjungi teman baiknya, yaitu Mas Ando. Dia mengatakan bahwasanya Mas Ando ini kuat, dengan kakek Inuyashiki juga kuat. Tapi di sini dia sebenarnya untuk bermain bersama Ando, yaitu bermain atau mengunjungi atau menyapa. Pokoknya ini intinya pertemuan terakhir sebelum Shishigami melancarkan niatannya yang terakhir ya. Apa niatannya? Kita langsung sikat ceritanya. Oke cantik, oke mantap. Yap, karena Ando masih tidak terlalu percaya dengan Shishigami, dia akhirnya keluar dan memutuskan untuk menghubungi kakek Inuyashiki ya. Di sana dia mengatakan bahwasanya di sini ada Hiro. Hiro adalah nama Shishigami ya teman-teman ya. Dan kemudian setelah menelpon kakek, kemudian dia kembali untuk menemui sahabatnya tersebut. Tak lama setelah itu kakek pun datang, tapi Shishigami telah pergi. Dan dia menanyakan di mana Shishigami. Kemudian dia menjawab dia telah pergi. Ya, sebenarnya di sini Shishigami tidak ingin berbuat jahat lagi ya. Dia sudah mengakui kekalahannya melawan kakek ini. Singkat cerita, di mana ada sebuah berita yang menyatakan bahwasanya bumi akan dihantam oleh meteor atau asteroid. Dan pada akhirnya kakek Inuyashiki pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya, yaitu dengan berhadapan langsung dengan meteor tersebut. The rest of you losers can go do whatever the hell you want. There's no more price to pay. Sebelum berangkat, dia pun menelepon Mas Ando, di mana dia mengatakan bahwasanya dia akan pergi. Dan Mas Ando pun mengatakan, "Tidak, jangan kakek." Tapi keputusan kakek sudah bulat, di mana dia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya daripada semua orang akan mati. Dan saat dia hendak berangkat, putrinya pun mengetahui bahwa dia akan mengorbankan dirinya. Dan dia pun menunggu ayahnya tersebut di depan pintu dengan mengatakan, "Kemana ayah akan pergi? Aku cuma ingin jalan-jalan saja. Kalau begitu aku ikut jalan-jalan juga." Dan kakek Inuyashiki pun mengatakan, "Tidak usah, sebenarnya aku ingin menghentikan asteroid." Dan putrinya pun menangis karena dia tahu bahwasanya dia tidak akan berjumpa lagi dengan ayahnya tersebut. Dan dia pun menangis sambil memeluk ayahnya. Dan Hanapu pun juga ikut sedih, di mana dia akan ditinggal. Karena tangisan tersebut, seluruh isi rumah pun bangun dan menuju ke tempat Inuyashiki. Dan dia pun berjanji kepada keluarganya, di mana dia akan kembali. Itulah yang dijanjikan Inuyashiki kepada anaknya atau kepada keluarganya. Adegan pun berpindah di mana kakek Inuyashiki telah sampai di depan meteorit tersebut, di mana dia sedang mengawasi sekelilingnya, dan ternyata asteroid itu sangat besar sekali. Dan dia pun memulai untuk menghancurkan meteorit tersebut.
Tapi apa yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil, di mana hanya menghasilkan sedikit keroaan saja. Dan Ando pun mengatakan di dalam telepon, sebaiknya kakek kembali saja kepada keluarganya untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi kakek Inuyashiki pun tidak menyerah dan dia tetap berusaha untuk menghancurkan meteorit tersebut. Dan dia pun menembakkan laser yang lebih besar. Ayar. Tapi tembakan besar itu tidak cukup untuk menghancurkan keseluruhan meteorit tersebut. Dan dia pun merasa agak putus asa, sambil sedih karena tidak bisa menghancurkan meteorit tersebut. Tak disangka di tengah keputusasaan tersebut, Shishigami pun ternyata sudah berada di situ. Dia mengetahui bahwa Inuyashiki berencana untuk pergi sendiri menghancurkan meteorit tersebut. Ya, di sini teman-teman, Shishigami ini sudah tidak ingin membunuh lagi, dan yang tadi di scene awal dia bertemu Ando itu untuk sebenarnya perpisahan. Tapi dia kesini tidak memberitahu Ando bahwasanya dia ingin menghancurkan meteorit tersebut. Yap, kembali ke cerita, di mana akhirnya Shishigami pun memutuskan untuk menghancurkan meteorit tersebut bersama kakek Inuyashiki. Dan Shishigami pun meminta tolong kepada kakek Inuyashiki untuk memencet matanya karena dia telah kehilangan tangannya saat pertempuran melawan kakek beberapa hari yang lalu. Dan kakek pun memencet mata Shishigami, di mana ternyata itu adalah aktivasi untuk menghancurkan diri. Yap, benar sekali. Shishigami mencoba mengorbankan dirinya. Dan setelah aktivasi tersebut ternyata masih belum cukup untuk menghancurkan keseluruhan meteorit tersebut. Dan akhirnya kakek Inuyashiki pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya juga, yaitu mengaktifasi penghancuran diri. Yap, dan cerita pun berakhir, di mana semua penduduk bumi akhirnya selamat dari meteorit tersebut dengan pengorbanan kakek Inuyashiki dan Shishigami. Yap, sampai di situ teman-teman. Semoga terhibur dengan kata-kata saya ya. Mungkin kalian terhibur atau mungkin kalian jengkel ya. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa bosan-bosan untuk menonton ocehan saya ini ya. Mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jane.